selamat malam. Hari ini kita masuk pertemuan pertama, bahas tentang pengantar keamanan dan penjaminan informasi. Sebelum kita bahas lebih jauh, ya kita bahas dulu. Ini biasanya aspek-aspek dari sebuah pemanfaatan teknologi, ya informasi tidak lepas dari permasalahan. Ya, jadi permasalahan itu berhubungan dengan sebuah pemanfaatan teknologi, kemudian teknologi informasi. Ya, ada banyak manfaat dari teknologi informasi, ya mungkin, tapi sayangnya selalu ada aspek negatifnya, adalah masalah keamanan atau security. Ya, jadi dalam pertemuan hari ini dan materi kita selanjutnya, kita akan mengajarkan cara mengetahui bagaimana cara merusak sistem informasi, itu juga bagaimana sistem berbasis teknologi informasi yang harus lebih banyak diajarkan. Ya, nanti kita bahas tentang keamanan informasi. Ya, di sini kita bahas tentang aset. Ya, ini ada kunci utama dalam keamanan, ada aset informasi, ada keamanan informasi dan keamanan. Jadi aset adalah sumber daya yang harus dilindungi. Ya. Jadi aset itu bisa bersifat logis, ya seperti situs web atau informasi sangat lunak atau data, atau aset yang dapat berupa fisik seperti seorang programmer atau perangkat komputer atau yang itu disebut objek berwujud, ya. Jadi aset khususnya untuk informasi adalah fokus dari upaya keamanan apa yang harus dilindungi. Nah, nanti ada aset informasi, ya, yaitu fokus kepada keamanan informasi. Jadi memiliki nilai berharga bagi organisasi dan sistem disimpan, diproses dan di informasi. Nah, ada keamanan informasi atau InfoSec, ya. Jadi perlindungan informasi, ya, ada integritas, kesediaan aset baik dari penyimpanan, pemrosesan sampai pengiriman atau transmisi. Jadi menerapkan kebijakan berdasarkan pendidikan, pelatihan dan penjagaan teknologi. Berikutnya ada keamanan, yaitu satu keadaan di mana bebas dari bahaya atau bahaya lainnya. Jadi tindakan dilakukan oleh orang lain atau sesuatu menjadi aman. Ya, berikutnya bidang keamanan khusus meliputi keamanan fisik, keamanan operasi, keamanan komunikasi, keamanan cyber, dan keamanan jaringan. Jadi kalau fisik udah tahu pasti itu perangkat yang terlihat, ya, atau benda atau area akses yang tidak sah disalahgunakan. Berikutnya ada keamanan operasi, perlindungan berdasarkan data operasi dan aktivitas organisasi. Keamanan komunikasi juga, ya, yang berhubungan dengan keamanan, perlindungan semua media komunikasi, teknologi dan konten. Ya, berikutnya ada keamanan cyber, ya, yaitu perlindungan pemrosesan informasi yang diprosesi. Jadi data dikandungnya yang diprosesnya, jadi data yang ada di server maupun dalam proses pengiriman atau transaksinya. Jadi berikutnya ada keamanan jaringan, yaitu keamanan komunikasi. Jadi kita yang adalah perangkat komunikasinya seperti kabel atau prosedur, ya. Oke, sampai komponen koneksi sampai konten jaringan seperti suara dan data. Ya, berikutnya ada informasi security. Berikutnya berfokus pada perlindungan informasi. Nah, karakteristiknya pasti harus memberi nilai seperti confident, kepercayaan, integrity, availability, dan mencakup juga teknologi, ya, yang bisa menampung kegiatan transfer informasi, ya, melalui berbagai cara pelindungan seperti kebijakan, workshop atau awareness program dan teknologi yang pasti, ya. Oke, ini ada komponen dari keamanan informasi. Jadi kemudian di kebijakannya ada computer security, ada data security, ada network security, jadi meliputi ini semua. Nah, ini semua harus ada confident, integrity, dan availability. Nah, ini semua masuk dalam satu ruang atau ranah atau satu lingkup disebut informasi security, ya, atau manajemen informasi security. Nah, kebijakannya tadi, ya, ada computer security, ada security, ada network security. Itu untuk keamanan manajemen risiko, jadi tentang pengelolaan hasil risiko. Jadi menurut Len Brown, Lecture National Use of Cryptography and Security by Stalin, dia menyarankan risiko manajemen, ya, yaitu dengan menghadapi ancaman atau bagaimana mengelola sebuah ancaman. Jadi ada 3 komponen yang berkontribusi pada risiko keamanan untuk organisasi, ya, yaitu ada aset, ada vulnerability, dan threat. Jadi aset apa sih? Aset itu nanti perangkat,
ya, seperti hardware, software, komunikasi, bisa lingkungan. Nah, berikutnya ada threat, ancaman. Jadi ancaman itu bisa orang, bisa juga disebabkan oleh lingkungan ya, seperti banjir atau apa, bisa juga kecelakaan atau memang sudah takdir ya, seperti gempa atau apa, bisa juga sabotase dari luar negeri ya. Itu ancamannya. Nah, berikutnya ada juga namanya vulnerability, ada kelemahan, biasanya berhubungan dengan software ya, misalnya cetak hardware printer out atau keteledoran, atau seorang tracker atau pencari penyadap dari telepon atau di media penyimpanan terjadi permasalahan ya. Berikutnya ada 7 konsep ya dari confidentiality, yaitu hanya mereka aja sih yang boleh memakai akses informasi tertentu, jadi disebut confidentiality. Jadi kunci konsep dari tadi adalah confidentiality, yaitu hak istimewa. Nah, untuk modelnya nanti ada Bell LaFouille ya, tidak tertulis dari bawah atau tidak dibaca atau tidak ditampilkan, atau resi orange red dot ya. Oke, berikutnya ada beberapa ancaman, ada hacker, ada masih pengguna tak resmi. Ini yang di orang yang tidak punya hak ya masuk. Ya. Berikutnya ada integrity, yaitu integritas, tentunya di kualitas atau keadaan menjadi utuh, lengkap dan tidak hasil data yang diharapkan itu sesuai dengan diinginkan, artinya tidak ada kerusakan atau utuh ya, data misalnya data customer ya, nilai saldo misalnya tetap utuh ya, tidak rusak ya. Berikutnya ada integrity model, ini ada bibalometer ya, ada Clausius probability collector ya, nanti kita bahas ya. Oke, masalah adalah original integrity dan data integrity yang berhubungan dengan data asli dan data yang. Oke, berikutnya kesediaan informasi ya. Artinya seorang pengguna baik orang atau sistem memiliki akses ke sana dalam format yang dapat digunakan. Artinya sistem dibuat untuk pengguna, dia bisa mengakses ya sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Berikutnya setelah mengakses, dia harus ada kesediaan bahwa informasi itu bisa diakses oleh pengguna manapun. Jadi artinya bisa diakses saat dibutuhkan oleh pengguna yang berhak atau berwenang. Ada kunci dari konsep yang tadi, itu ada confidentiality, integrity, availability, scalability, accountability, privasi, authorization, availability, dan assurance. Nah, ini adalah kunci dari konsep yang dibahas di slide pertama ya. Jadi prinsipnya dikenal dengan 6 S, yaitu planning, policy, program, protection, people, dan project management. Itu prinsip manajemen dari keamanan informasi ya. Jadi ada namanya tadi ya, ada info security planning, ada beberapa jenis, maksudnya ada incident response, business continuity, disaster, ada polisi, ada personal, teknologi, rollout, risk management, and program keamanan termasuk pendidikan, pelatihan, dan awareness itu dijaga ya. Oke. Nah, berikutnya ini ada polisi, ada kebijakan ya. Jadi kebijakan berikut, jadi sebuah perusahaan itu punya kebijakan masing-masing berhubungan keamanan sistemnya. Jadi kebijakan ya itu berdepan organisasi yang membutuhkan perilaku tentu dalam organisasi, perilaku tentu dalam organisasi, misalnya tata tertib penggunaan sistem ya. Oke, untuk kategorinya ada kebijakan umum, jadi kebijakan keamanan perusahaan secara umum ya. Itu juga ada kebijakan keamanan khusus ya, seperti isu spesifik security atau ISP, contohnya penggunaan email atau internet ya. Berikutnya ada kebijakan khusus atau sistem spesifik polisi, misalnya akses kontrol ya, dalam jaringan atau akses ke dalam perangkat. Nah, ini harus diperhatikan, ini adalah salah satu 3 komponen penting dalam kebijakan di perusahaan. Berikutnya program, yaitu operasi yang dikeluarkan sebagai entitas tertentu ya, berhubungan dengan domain keamanan informasi. Contoh pengembangan pelatihan dalam pendidikan ya terhadap keamanan sistem ya, atau ya kebijakan lah salah satu. Berikutnya programnya yang mungkin muncul termasuk misalnya program keamanan fisik lengkap dengan API ya, application ya, ada juga akses fisik ya, bisa dari hubungan dengan
akses fisik kan dengan security-nya atau akses masuknya dan segala macam itu perlu dipertimbangkan di bagian program. Ya, berikutnya protection, jadi kegiatan untuk pengolahan berhubungan dengan risiko, termasuk penilaian dan pengendalian risiko. Ya, jadi ini harus diaudit ya, untuk menjaga-jaga kemudian terjadi sesuatu hal sudah mengetahui atau sudah bisa mempelajari permasalahannya. Ya, mekanismenya menggunakan teknologi atau menggunakan alat pelindungan. Jadi masing-masing cara atau mekanisme ini bisa mewakili beberapa aspek dalam pengolahan manajemen untuk secara spesifik ya dalam usulan rencana keamanan. Ya, berikutnya orang ya, atau karyawan nanti. Jadi orang yang paling penting dalam program keamanan informasi atau manajemen firewall. Jadi faktor utama dalam keamanan pasti manusia. Ya, bisa orang dalam, ya bisa kompetitor ya. Jadi sangat penting biasanya dalam manajemen ya. Jadi bisa mengetahui peran-peran penting dari orang. Jadi mengenali penting artinya mengenali peran dari masing-masing karyawan. Misalnya personel keamanan informasi ya. Yang project management yaitu yang berhubungan dengan harus hadir di seluruh elemen project keamanan informasi ya. Jadi ada yang dilibatkan pertama dan mengidentifikasi dan mendirikan berdaya yang diterapkan dalam proyek ini biasanya untuk pengembangan proyek sistem informasi ya. Jadi bagaimana nanti dalam proyek itu diukur kemajuannya, apakah sesuai dengan dibutuhkan, apakah sudah mencapai tujuan yang diinginkan ya. Ini yang berhubungan dengan proyek. Ya, berikutnya yang berhubungan dengan keamanan jaringan. Jadi vertikal ya. Sekarang melihat ada 4 aspek yaitu privasi, integrity, authentication dan availability. Ya. Nah, berikutnya ada juga 2 aspek yang melibatkan yaitu salah satu adalah electronic commerce atau ya itu access control dan regulation ya. Jadi kita bisa bahas di privasi ya. Berikutnya ada integrity ya, contohnya informasi yang tidak bisa diunggah tanpa izin pemilik. Ada juga authentic ya, yang berhubungan dengan informasi bahwa ini benar-benar menyediakan ya. Ya, ada availability, jadi kesediaan, jadi informasi dibutuhkan selalu tersedia ya. Serangannya bisa menggunakan DDoS atau access control. Berikutnya ya, yang berhubungan dengan akses kepercayaan mengakses suatu sistem ya. Ini juga bisa dilakukan permasalahan ya, misalnya berhubungan klasifikasi data. Jadi salah satunya tadi ya harus dijaga. Nah, berikutnya ada reputation, yaitu menjaga orang yang tidak dapat menyangkal jika dia sudah melakukan transaksi ya dengan menggunakan digital signature atau sertifikat. Ya, berikutnya menurut Stalin, jadi untuk serangan attack, jadi ada beberapa, contohnya ada intrusion, ada interception, ada modification, ada publication. Nah, ini ada serangan terhadap keamanan sistem informasi. Ya, lanjut. Ini adalah konsep dari ancaman dan serangan. Ini ancaman, ya, bisa masuk menggunakan website, kemudian juga dimasukkan aset, misalnya ke customer database, bisa juga masuk ke dalam sistem, ya, masuk ke melalui agent, ya. Nah, dari titik lemahnya ini ya, menggunakan SQL injection tentunya dia bisa mengelola sebuah website atau merubah atau display, atau bisa juga masuk ke database, merusak data customer controlnya di bawah sini ya. Tentunya kategori ancaman bisa kamu lihat sini ya. Oke ya, setelah kamu baca ya, cukup dulu ya pertemuan kita hari ini. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.